Malam itu, ibu mertuaku berdiri di atas panggung pesta megahnya. Ia menunjuk ibu kandungku di depan ratusan tamu. "Lihat perempuan tua itu," katanya. "Dia hanya pembantu miskin yang bekerja mencuci piring di sini." Para tamu tertawa. Ibuku menunduk memegang nampan. Lalu, aku berdiri. Dan dalam 3 menit, seluruh istana kesombongan itu runtuh menjadi abu. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak malam ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah yang menggetarkan hati. Sekarang, izinkan aku menceritakan bagaimana satu malam mengubah segalanya. Namaku Aura, 32 tahun. Sudah 5 tahun aku menjadi istri Danis. Orang mengenalku sebagai perempuan pendiam berhijab yang selalu mengalah. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku tumbuh di sebuah kampung di Jawa Tengah. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal bernama Aminah. Di mata semua orang, ibuku hanyalah perempuan desa sederhana. Pakaiannya selalu lusuh. Tutur katanya selalu rendah. Itulah yang dipercaya keluarga suamiku sejak hari pertama. Padahal kebenaran jauh berbeda. Tapi ibuku selalu berpesan satu hal padaku. "Nak, biarkan orang menilai kita dari pakaian. Emas tidak akan kehilangan kilaunya hanya karena dilempar ke lumpur." Aku menikahi Danis karena cinta. Dulu ia tampak hangat dan tulus. Aku tidak melihat keserakahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Aku juga tidak melihat racun yang menetes dari mulut ibunya. Bu Fitri tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pilar-pilar tinggi dan lampu kristal yang berkilauan. Setiap kali aku berkunjung, ia memperlakukanku seperti tamu yang tak diundang. Tapi aku diam. Aku selalu diam, sebab aku tahu kesabaran punya batas. Dan ketika batas itu pecah, akibatnya tidak akan bisa diperbaiki. 5 tahun pernikahan kami berjalan di atas retakan yang semakin lebar. Danis bukan lagi pria yang dulu ku kenal. Ia menjadi bayangan ibunya. Apapun yang dikatakan Bu Fitri, ia turuti tanpa berpikir. Setiap kali ibu mertuaku menghinaku, Danis hanya menunduk. "Sudahlah, Maya," katanya pelan. Salah menyebut namaku karena terlalu sibuk menyenangkan ibunya. "Mama hanya bercanda. Jangan dibawa hati." Aku mengelola keuangan keluarga sejak awal menikah. Aku menyimpan tabungan untuk masa depan kami. Aku juga mempercayakan sebagian aset atas nama Danis karena aku mencintainya. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Bu Fitri memiliki ambisi yang tidak masuk akal. Ia ingin menjadi ratu di kalangan sosialita. Ia ingin namanya disebut di setiap pesta. Ia ingin perhiasan paling mahal, mobil paling baru, rumah paling megah. Padahal suaminya sudah lama meninggal dan tidak meninggalkan banyak harta. Lalu dari mana semua kemewahan itu? Aku tidak pernah bertanya. Tapi diam-diam aku mulai memperhatikan. Adik ipar perempuanku, Sinta, sering datang ke rumah Bu Fitri. Mereka berbisik-bisik. Mereka menatapku dengan cara yang aneh. Aku merasakan ada sesuatu yang busuk di balik tembok rumah itu. Tapi aku belum tahu apa. Sampai akhirnya sebuah undangan pesta mewah datang ke tanganku. Bu Fitri mengundang ibuku, Aminah, untuk hadir. "Suruh ibumu datang," katanya dengan senyum manis yang dingin. Aku ingin memperkenalkannya pada teman-temanku. Aku merasa firasat buruk, tapi ibuku justru tersenyum tenang. "Kita datang, Nak," ujarnya. "Ibu ingin melihat sendiri sejauh mana keluarga suamimu memperlakukan orang yang mereka anggap rendah." Aku tidak tahu malam itu ibuku sudah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup kami semua. Sebenarnya, 2 minggu sebelum pesta itu, aku sudah mulai curiga. Suatu malam, aku menemukan secari kertas terjatuh dari saku jas Danis. Itu adalah kwitansi pembayaran bunga dengan angka yang membuat tanganku gemetar. Bunga sebesar 300 juta rupiah. Untuk sebuah pinjaman yang bahkan tidak pernah Danis ceritakan padaku. Aku tidak langsung menuduh, aku diam.
lalu mulai mengamati. Aku menyalin diam-diam dokumen yang Danis simpan di laci terkunci. Aku merekam pembicaraan teleponnya yang selalu ia lakukan tengah malam di balkon. Sedikit demi sedikit, potongan teka-teki itu mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Lalu aku menghubungi satu orang yang paling kupercaya di dunia ini, ibuku. Aku menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ibuku tidak terlihat terkejut, ia hanya tersenyum tenang. "Nak," ujarnya. "Ibu sudah lama tahu siapa Bu Fitri sebenarnya. Sekarang, biarkan ibu ajari kamu cara membalas tanpa mengotori tangan sendiri. Kita tidak akan berteriak, kita akan menunggu. Lalu menghancurkan mereka dengan kebenaran mereka sendiri." Malam itu, ibuku menjelaskan satu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sebuah rahasia yang membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dan sejak malam itu, aku berhenti menjadi istri yang tertindas. Aku mulai menyiapkan setiap langkah dengan tenang, menunggu Bu Fitri menggali kuburannya sendiri. Malam pesta tiba. Udara di luar terasa dingin menusuk kulit. Tapi, di dalam rumah mewah, Bu Fitri, suasana justru panas oleh ratusan tamu. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya ke seluruh ruangan. Meja-meja panjang penuh hidangan mahal. Para sosialita memakai perhiasan yang berkilau. Bu Fitri sengaja menggelar pesta ini untuk memamerkan kekayaannya. Sekaligus, seperti yang baru kusadari kemudian, untuk menjebak kami semua, aku berdiri di sudut ruangan, merapikan jilbabku. Di sampingku, Danis sibuk tersenyum menyapa para tamu. Ia tidak peduli sedikit pun pada perasaanku. Sementara ibuku, Aminah, berdiri jauh di sudut lain. Insiden pertama datang lebih cepat dari dugaanku. Begitu kami masuk, Bu Fitri tidak menyediakan kursi untuk ibuku. Tamu lain duduk nyaman. Ibuku dibiarkan berdiri. "Bu, biar saya ambilkan kursi untuk ibu saya," kataku. Bu Fitri menatapku dingin. "Tidak perlu. Dia terbiasa berdiri, kan? Orang kampung memang kuat berdiri lama." Aku menahan amarah. Ibuku menyentuh tanganku pelan. "Tidak apa-apa, Nak," bisiknya. "Biarkan saja." Lalu datang insiden kedua. Bu Fitri menyuruh seorang pelayan membawa nampan kayu besar. Ia menyerahkannya pada ibuku. "Karena kamu sudah di sini, pegang ini," katanya. Berdiri di dekat pintu dapur. "Bantu-bantu sedikit. Anggap saja balas budi. Karena anakmu kunikahkan dengan keluarga terhormat." Wajahku memerah. Aku melangkah maju, tapi Danis menahan tanganku. "Jangan buat keributan, Aura," desisnya. "Ini acara penting, Mama." Ibuku menerima nampan itu tanpa protes. Ia berdiri di dekat pintu dapur, memegang nampan dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Tapi hatiku hancur melihatnya. Insiden ketiga membuat darahku mendidih. Sepanjang pesta, Bu Fitri memamerkan ibuku pada teman-temannya. "Ini pembantu baruku," katanya sambil tertawa. "Rajin." "Loh, mau disuruh apa saja?" Teman-temannya tertawa. Mereka memandang ibuku seperti memandang barang. Aku berkali-kali mencoba mendekati ibuku untuk mengambil nampan itu. Tapi Danis selalu menarik tanganku kembali. Aku menatap suamiku, pria yang seharusnya melindungiku. Tapi ia hanya berdiri diam, menjadi pengecut di balik kekuasaan ibunya. Malam itu, aku tidak tahu. Ia menyembunyikan rahasia yang jauh lebih busuk. Kemudian, dentingan sendok pada gelas memecah keramaian. Semua mata tertuju ke panggung kecil di ujung ruangan. Bu Fitri berdiri di sana dengan gaun bertabur permata. Ia memegang mikrofon dengan gaya angkuh. Inilah insiden keempat. Insiden yang meruntuhkan kesabaranku sepenuhnya. "Selamat malam, semuanya," kata Bu Fitri lantang. "Terima kasih sudah hadir di pesta sederhana ini. Sebelum kita bersulang, izinkan aku memperkenalkan seseorang." Pandangannya berhenti di sudut tempat ibuku berdiri. Senyumnya berubah menjadi seringai. Ia menunjuk ibuku dengan jari telunjuknya. "Kalian lihat perempuan tua yang memegang nampan itu. Dialah pembantu miskin yang bekerja di rumah ini. Sekarang, Bu." Ia menatap ibuku. "Kenapa hanya diam? Cepat bawa nampan itu dan cuci semua piring kotor di dapur. Kami tidak membayarmu untuk bersantai di depan tamu penting. Ruangan
dipenuhi tawa. Beberapa tamu menunjuk ibuku dengan pandangan merendahkan. Ibuku tetap tenang, tapi tangannya memegang tepi nampan sedikit lebih erat. Itulah saat batas kesabaranku pecah. Apa yang ibu lakukan? Suaraku bergetar menahan amarah. Dia ibuku, ibu kandungku. Bagaimana ibu bisa menghinanya di depan semua orang seperti ini? Keheningan menyergap ruangan. Para tamu mulai berbisik. Mereka baru menyadari perempuan tua yang disuruh mencuci piring itu adalah ibu kandung dari menantu Bu Fitri sendiri. Tapi Bu Fitri tidak merasa bersalah. Inilah insiden kelima. Ketika kekejamannya mencapai puncak, ia mendelik tajam. Diam kamu. Aura, jangan membuat malu keluarga ini. Kalau kamu tidak suka melihat ibumu bekerja, ikut saja ke dapur dan cuci piring bersamanya. Dari mana asal kalian berdua kalau bukan dari tempat yang susah? Sadar diri dan tahu di mana tempat kalian sebenarnya. Danis menarik lenganku. Diameter, Aura, bisiknya marah. Jangan rusak suasana. Aku menatapnya dengan jijik. Ibuku mulai melangkah ke arah dapur dengan kepala menunduk. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku justru menjadi pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya. Aku melepaskan cengkeraman Danis dengan satu hentakan keras. Ia terhuyung mundur tanpa sepatah kata pun. Aku berbalik dan berjalan menuju meja utama. Insiden keenam adalah momen ketika aku tidak lagi peduli pada apapun. Di meja utama, tersusun puluhan gelas kristal mahal membentuk piramida tinggi. Di atasnya, hidangan paling mewah untuk tamu kehormatan. Aku berhenti tepat di depan meja itu. Mataku menatap lurus ke arah Bu Fitri di panggung. Aku mengangkat kedua tanganku tinggi-tinggi. Lalu, dengan sekuat tenaga, ku hantam permukaan meja itu. Suara hantaman bergema ke seluruh ruangan. Piramida gelas kristal goyah dan runtuh. Gelas-gelas jatuh menimpa piring hidangan, lalu pecah berhamburan di lantai pualam. Cairan minuman tumpah membasahi taplak mahal. Pecahan kaca beterbangan ke segala arah. Beberapa tamu mundur ketakutan. Musik dimatikan. Keheningan total menyergap ruangan. Semua mata menatap ke arahku. Wajah Bu Fitri memerah menahan amarah. Ia mencengkeram mikrofon hingga buku-buku jarinya memutih. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu berapa harga meja dan gelas itu? Kamu dan ibumu yang miskin tidak akan pernah bisa menggantinya seumur hidup. Aku menegakkan kepala. Kubalas tatapannya dengan sorot mata yang dingin. Harga diri ibuku jauh lebih mahal dari seluruh kesombongan yang ibu pamerkan malam ini. Ibu pikir kekayaan bisa membeli kehormatan. Sekarang, biarkan aku menunjukkan siapa yang sebenarnya pengemis di rumah ini. Danis berlari menghampiriku. Hentikan. Cepat minta maaf pada Mama sebelum semuanya makin buruk. Aku menepis tangannya. Kamu yang seharusnya malu, istri dan ibumu sendiri diinjak harga dirinya. Dan kamu hanya diam. Kamu bukan laki-laki. Kamu hanya boneka yang menjual martabat demi kenyamanan. Danis terdiam. Tidak berani membalas. Dari kejauhan, Sinta memperhatikan dengan wajah cemas. Ia takut rahasianya ikut terbongkar malam itu, tanpa memedulikan Danis. Aku melangkah menuju panggung. Bu Fitri mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ada kilat ketakutan di matanya. Aku menaiki panggung dan merebut mikrofon dari tangannya. Ia mencoba melawan, tapi tenagaku lebih kuat. Lalu datang insiden ketujuh. Pukulan pertama yang sesungguhnya. Aku merogoh saku, mengeluarkan sebuah perangkat penyimpan data kecil. Aku memberi isyarat pada petugas layar agar menyambungkannya ke layar besar di belakang panggung. Layar raksasa itu berkedip, lalu menyala terang. Gambar pertama muncul. Sebuah dokumen resmi dengan kop surat merah dan lambang tengkorak berantai. Tuan dan Nyonya, suaraku tenang, namun mengiris hati. Selamat datang di pesta kebohongan terbesar malam ini. Perhatikan baik-baik layar di belakangku. Semua kemewahan yang kalian nikmati. Makanan, minuman, perhiasan di leher wanita tua ini, hingga rumah megah ini, semuanya bukan miliknya. Semuanya adalah hasil pinjaman berbunga tinggi dari kelompok penagih utang paling kejam di kota ini. Mata Bu Fitri membelalak. Wajahnya yang tadi merah, kini berubah pucat pasi. Ia melangkah maju, mencoba merebut mikrofon. Bohong.
Jangan dengarkan perempuan gila ini. Matikan layar itu. Tapi aku dengan mudah menghindar. Aku menekan tombol. Gambar di layar berganti. Kini terpampang puluhan halaman dokumen perjanjian utang. Di sana ada daftar panjang nama orang, lengkap dengan tanda tangan dan alamat. Halaman penjamin. Tahukah kalian? Lanjutku. Bahwa nama kalian semua ada di daftar penjamin utang ini. Buku tamu bersampul bludru yang kalian isi dengan senang hati di pintu masuk tadi. Itu bukan buku kenangan. Itu lembar persetujuan bahwa kalian bersedia menanggung seluruh utang Bu Fitri jika ia gagal melunasinya. Dan tenggat waktu pembayaran itu jatuh tepat malam ini juga. Kepanikan meledak. Seorang pria parubaya di barisan depan menunjuk layar dengan jari gemetar. Itu namaku. Itu tanda tanganku. Perempuan ini gila. Dia mau membunuh kita semua. Kepanikan menjalar seperti api. Para sosialita yang tadi anggun, kini saling dorong menuju layar, memastikan nama mereka tercantum. Ketika menemukannya, jeritan ketakutan dan umpatan memenuhi ruangan. Seorang nyonya sosialita berkalung emas tebal mendekatiku dengan langkah gemetar. Ia mencengkeram lenganku. Nona, tolong. Aku punya uang. Berapapun kamu mau, akan kubayar. Hapus saja namaku dari daftar itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang utang ini. Sumpah. Aku melepaskan tangannya dengan tenang. Bu, aku tidak menulis nama Anda di daftar itu. Bu Fitri yang melakukannya. Saat Anda menikmati anggur mahalnya dan memuji-muji kekayaannya. Mungkin sekarang Anda mengerti. Harga sebuah pujian palsu bisa sangat mahal. Wanita itu terhuyung mundur. Wajahnya sepucat kertas. Satu persatu. Para tamu yang tadi tertawa menghina ibuku, kini menatapku dengan mata penuh ketakutan. Mereka baru paham. Perempuan berhijab yang mereka remehkan sepanjang malam, justru memegang nasib mereka semua di ujung jari. Bu Fitri terduduk di lantai panggung, memegang kepalanya. Air matanya menetes, merusak riasan mahalnya. Jangan salahkan aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk memutar uang itu. Tolong percaya padaku, teman-teman. Tapi tidak ada yang peduli pada tangisannya. Aku kembali bersuara. Kalian marah karena dipalsukan. Simpan kemarahan kalian. Kelompok penagih utang ini tidak peduli apakah tanda tangan kalian asli atau palsu. Bagi mereka, nama di kertas itu adalah mangsa. Mereka akan mendatangi rumah kalian, menyita harta kalian, bahkan melukai keluarga kalian. Jadi, sebelum kalian menyalahkan ibuku yang kalian sebut pembantu miskin, pikirkan dulu keselamatan nyawa kalian sendiri. Danis berlari ke panggung dan mencengkeram bahu ibunya. Mama, apa yang Mama lakukan? Mama berutang pada lintah darat itu dan menjaminkan semua orang di sini. Mereka bisa membunuhku. Bu Fitri menangis memeluk kaki anaknya. Maafkan Mama. Nak, Mama hanya ingin kita dihormati semua orang. Tolong bantu Mama. Tapi Danis justru menendang tangan ibunya hingga terlepas. Ia mundur dengan tatapan ngeri, seolah ibunya adalah penyakit menular. Aku melirik jam tanganku. Waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Inilah insiden ke-8. Ketika ramalanku menjadi kenyataan. Silakan kalian saling menyalahkan, ucapku dingin. Karena dalam waktu kurang dari 3 menit, istana megah yang kalian puji ini akan menjadi saksi kehancurannya sendiri. Para penagih utang itu tidak pernah datang dengan tangan kosong, dan mereka sudah mengepung tempat ini dari segala arah. Di tengah kepanikan itu, Sinta tiba-tiba muncul dari kerumunan. Wajahnya menunjukkan kebencian yang selama ini ia sembunyikan. Ia menudingku dengan jari. Kamu pikir kamu hebat, Aura? Danis tidak pernah mencintaimu. Ia bersamaku karena kamu membosankan. Semua aset yang kamu banggakan itu sebentar lagi jadi milikku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku bahkan tersenyum tipis. Oh, Sinta. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu setiap kamar hotel yang kalian sewa dengan uangku. Aku tahu setiap kalimat dalam rencana busuk kalian. Kamu hanya pion, dan pion selalu jadi yang pertama dikorbankan. Wajah Sinta memucat. Ia menoleh pada Danis, mencari pembelaan.
Tapi Danis hanya menunduk, terlalu takut untuk bicara. Saat itu, Sinta mulai menyadari bahwa ia berdiri di sisi yang salah. Di sudut ruangan, seorang pria berjas rapi melangkah maju. Ia adalah Pak Tono, pengacara pribadiku yang sengaja kuundang malam itu sebagai tamu biasa. Ia membawa map coklat di tangannya dan menatap Bu Fitri dengan tatapan dingin seorang profesional yang sudah menyiapkan segalanya. Ibu Aura, kata Pak Tono pelan, semua sudah siap. Kapanpun ibu mau. Aku mengangguk. Aku tahu. Babak terakhir akan segera dimulai. Ucapanku bukan ancaman kosong. Sebelum siapapun sempat mencerna kalimatku, terdengar suara ledakan kecil dari halaman luar. Disusul hantaman benda logam yang menggempur pintu gerbang besi. Suasana pesta mewah itu, dalam sekejap, berubah menjadi arena kengerian. Gerbang besi itu jebol dengan suara dahsyat. Bongkahan batu menembus jendela kaca ruang tamu, menghantam dinding pualam, lalu menggelinding ke tengah ruangan. Tirai sutra robek. Udara malam yang dingin menyerbu masuk, membawa suara puluhan pria yang berteriak di halaman. Buka pintunya, penghutang. Atau kami ratakan rumah ini dengan tanah. Suara hantaman pada pintu kayu jati membuat seluruh tamu kehilangan akal. Pintu itu bergetar hebat. Pelarian besar-besaran pun terjadi. Ratusan tamu bergaun mewah berlari kacau menuju pintu belakang. Melewati lorong dapur, tempat ibuku tadi disuruh mencuci piring. Mereka berdesakan di lorong sempit, saling dorong, saling tarik, tanpa peduli siapa di sebelahnya. Tidak ada lagi senyum ramah. Yang ada hanya wajah pucat penuh kengerian. Beberapa wanita yang terjatuh bahkan terinjak-injak tanpa ada yang menolong. Di tengah kekacauan itu, Sinta ikut terjebak. Ia berlari dengan sepatu hak tingginya, lalu tersandung kaki meja dan jatuh menelungkup. Wajahnya membentur lantai. Ia menjerit, mencari Danis. Danis, tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Tapi Danis tidak menoleh. Pria pengecut itu justru merangkak bersembunyi di bawah meja panjang. Ia menyembunyikan kepala di antara lututnya sambil menangis seperti anak kecil. Celananya basah. Ia mengompol karena ketakutan. Saat itu, karakter aslinya benar-benar terbuka. Ia mengabaikan ibunya, mengkhianati istrinya, dan kini juga membuang wanita simpanannya. Bu Fitri masih terduduk di panggung. Rambutnya berantakan. Riasan mahalnya luntur oleh air mata. Ia mencoba meraih ujung pakaian tamu yang berlari, memohon perlindungan. Tapi setiap tangannya ditepis dengan kasar. Tidak ada yang sudi menyelamatkan perempuan yang telah menjebak mereka. Pintu utama akhirnya hancur berkeping-keping. Belasan pria bertubuh kekar berpakaian gelap melangkah masuk. Mereka membawa tongkat besi dan rantai. Sorot mata mereka liar, mencari mangsa utama yang telah menipu mereka berbulan-bulan. Beberapa dari mereka langsung menghancurkan guci antik dan merobek lukisan mahal. Rumah pameran kesombongan itu kini berubah menjadi medan perang. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu pemandangan yang sangat bertolak belakang. Di sudut ruang keluarga, aku duduk tenang di sebuah kursi kulit berlengan tunggal. Kakiku bersilang anggun. Tanganku memegang cangkir porselen berisi teh hangat. Di sofa sebelahku, ibuku, Aminah, duduk bersandar nyaman, mengamati kekacauan itu dengan pandangan datar. Kami berdua seperti sedang menonton sebuah pertunjukan teater. Sama sekali tidak terpengaruh oleh kebisingan dan ancaman di depan mata. Aura, apakah tehmu kurang manis? Tanya ibuku tiba-tiba dengan nada ringan. Ibu bisa menambahkan gula jika kau mau. Aku menyesap tehku perlahan. Tidak. Bu, rasanya sudah pas. Sama persis seperti malam ini. Kepahitan yang harus mereka telan terasa jauh lebih memuaskan daripada manis apapun di dunia. Pemimpin kelompok penagih utang melangkah masuk paling belakang. Tubuhnya tinggi dan besar, dengan bekas luka sayatan di pipi kiri. Ia berjalan mendekati Bu Fitri yang bersujud di lantai. Ia mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi. Bu Fitri memejamkan mata, menjerit memanggil nama Tuhan yang tak pernah ia ingat saat bergelimang harta. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Tongkat besi itu tidak pernah turun. Pemimpin bertubuh raksasa itu membeku. Matanya yang tajam
tidak lagi menatap Bu Fitri. Pandangannya tertuju lurus ke sudut ruangan, tempat ibuku duduk dengan tenang. Seluruh anak buahnya ikut terdiam, mengikuti arah pandangan pemimpin mereka. Wajah beringas mereka berubah menjadi penuh kebingungan, lalu ketakutan. Bu Fitri yang mengira ajalnya tiba, perlahan membuka mata. Ia melihat sang pemimpin melangkah menjauh darinya, melewati pecahan kaca tanpa peduli. Pria raksasa yang ditakuti seluruh kota itu berjalan ke arah ibuku, bukan dengan langkah pemburu yang mengejar mangsa, melainkan dengan langkah seorang bawahan yang menghadap atasannya. Ia berhenti 3 meter di depan ibuku. Lalu, tanpa diduga siapapun, ia meletakkan tongkat besinya di lantai. Ia membungkukkan tubuhnya sangat rendah, hingga kepalanya hampir menyentuh lutut. Seluruh anak buahnya serentak mengikuti, membungkuk hormat kepada perempuan yang tadi dihina sebagai pembantu miskin. Mohon ampun sebesar-besarnya, Nyonya Aminah, ucap sang pemimpin dengan suara bergetar penuh hormat. Saya tidak menyadari Anda ada di sini. Jika saya tahu sejak awal, saya tidak akan pernah masuk dengan cara seperti ini. Para tamu yang bersembunyi hanya bisa melongo. Bu Fitri dan Danis membeku, seolah waktu berhenti berputar. Suasana di ruangan menjadi sangat ganjil. Teriakan histeris para tamu perlahan mereda, digantikan kesunyian yang mencekam. Mereka menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal. Pemimpin kelompok penagih utang paling ditakuti di kota itu kini berlutut hormat di hadapan perempuan yang baru saja dihina sebagai pembantu. Bu Fitri menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Otaknya tidak sanggup memproses apa yang ia lihat. Perempuan kampung yang ia suruh mencuci piring ternyata adalah sosok yang bahkan ditakuti oleh para penjahat. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan mulai retak di depan matanya. Ibuku menyesap teh untuk terakhir kali, lalu meletakkan cangkirnya dengan tenang. Berdirilah, Bara, ujarnya dengan suara tenang namun berwibawa. Aku tidak menyalahkanmu karena menjalankan tugas. Tapi caramu masuk rumah orang tanpa permisi masih saja tidak berubah sejak terakhir kita bertemu di lahan utara. Bos Bara langsung menegakkan tubuhnya, dan terbongkarlah sebuah kebenaran besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh ibuku. Ibuku, Aminah, bukanlah perempuan kampung biasa. Ia adalah pemilik dari lahan luas tempat kantor kelompok penagih utang itu berdiri. Lebih dari itu, bertahun-tahun lalu, ibuku adalah orang yang menyelamatkan nyawa Bos Bara ketika ia berada di titik terendah hidupnya. Hampir kehilangan segalanya karena dikhianati anak buahnya sendiri. Seluruh aset, kantor, hingga izin operasional kelompok itu berada di bawah kendali yayasan rahasia milik keluargaku, tanpa perlindungan ibuku. Kelompok Bos Bara sudah lama bubar dan masuk penjara. Nyonya, kata Bos Bara sambil menunjuk Bu Fitri. Perempuan tua itu menipu kami berbulan-bulan. Ia memasukkan banyak dokumen, memakai nama banyak orang untuk mengambil uang. Kami hanya datang mengambil hak kami, sesuai perintah dari kantor pusat. Ibuku mengangguk pelan. Ia bangkit dari duduknya. Aku segera berdiri di sampingnya. Ibuku berjalan mendekati Bu Fitri yang menatapnya dengan pandangan kosong penuh ketidakpercayaan. Fitri, ujar ibuku tenang, tapi setiap katanya menusuk hati. Kamu memanggilku pembantu miskin dan menyuruhku mencuci piring di depan semua temanmu. Kamu pikir dengan perhiasan pinjaman ini, kamu menjadi lebih mulia dariku? Kamu bahkan tidak tahu. Tanah yang dipijak rumah mewahmu ini adalah milikku, yang kamu sewa melalui pihak ketiga dengan dokumen yang juga bermasalah. Bu Fitri mencoba bicara, tapi lidahnya kelu. Rasa malu dan terkejut telah melumpuhkan seluruh inderanya. Ia menoleh pada Danis, tapi anaknya justru menyembunyikan wajah lebih dalam. Bara, perintah ibuku tegas, bawa orang-orang ini keluar. Tunggu di halaman. Pastikan tidak ada yang melarikan diri. Aku punya urusan keluarga yang harus kuselesaikan dulu. Bos Bara memberi hormat. Seluruh anak buahnya mundur teratur keluar dari rumah, meninggalkan Bu Fitri, Danis, dan aku dalam lingkaran ketegangan yang baru akan dimulai. Aku melangkah ke tengah ruangan, tepat di hadapan Bu Fitri. Lalu, aku mencari Danis yang masih bersembunyi memalukan di bawah meja. Aku menarik taplak meja itu hingga seluruh sisa makanan jatuh berantakan. Danis terlihat jelas.
dalam keadaan mengenaskan. Celananya basah. Wajahnya sembab. Keluar dari sana. Dennis, ucapku dingin. Jangan bersembunyi seperti pengecut di depan istri dan ibumu sendiri. Aku masih punya satu hal lagi yang ingin kutunjukkan. Aku kembali memegang mikrofon. Kuarahkan pandangan ke layar besar. Kalian pikir penderitaan kalian hanya soal utang? Tidak. Ibu, kamu selalu membanggakan anak laki-lakimu ini sebagai pria setia. Kamu selalu bilang ia bekerja lembur setiap malam untuk masa depan kami. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya kalian lakukan di belakangku. Aku menekan tombol di ponselku. Seketika, layar menampilkan rangkaian foto dan video. Di sana terlihat Danis bermesraan dengan Sinta di berbagai tempat mewah yang dibiayai dari uang tabunganku yang ia kelola. Tidak hanya itu, layar memutar rekaman suara antara Danis, Bu Fitri, dan Sinta. Dalam rekaman itu, terdengar jelas rencana busuk mereka. Mereka berencana memfitnah ibuku sebagai pencuri barang berharga di pesta ini, agar bisa memaksaku menyerahkan seluruh aset atas nama ibuku. Uang itu akan mereka pakai menutupi utang Bu Fitri dan membiayai pernikahan rahasia Danis dengan Sinta. Jadi inilah alasan kalian begitu bersemangat mengundang ibuku. Ucapku menahan emosi. Kalian ingin memfitnah seorang wanita tua tak berdosa demi menutupi ketamakan kalian sendiri. Para tamu yang masih tersisa serentak mengeluarkan cemoohan. Mereka yang tadi memuja Bu Fitri kini berbalik jijik. Citra keluarga terhormat itu hancur lebur. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Danis jatuh berlutut, mencoba meraih ujung pakaianku. Aura, dengarkan aku. Itu semua ide Mama. Aku terpaksa. Aku masih mencintaimu. Ampuni aku sekali ini saja. Aku mundur dengan rasa jijik. Dari kejauhan, Sinta berteriak membela diri. Aura, aku juga korban. Danis yang mengejarku. Tapi aku tidak peduli bagiku. Mereka berdua sama-sama busuk. Aku berjalan ke ambang pintu utama yang sudah hancur. Tapi langkahku tiba-tiba terhenti. Ada satu hal lagi yang belum kuselesaikan. Aku membalik badan dan kembali ke dalam ruangan. Bu Fitri dan Danis tersungkur di lantai pualam yang penuh pecahan kaca. Aku merogoh tas jinjingku, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen resmi yang sudah ditandatangani di atas materai negara. Aku berjalan kembali, kali ini memanggil Bos Bara masuk. Aku menyerahkan map tebal itu ke tangannya. Ia membukanya lembar demi lembar, matanya terbelalak sekilas. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya yang penuh bekas luka. Beberapa hari yang lalu, ucapku lantang. Setelah aku mengetahui semua kebusukan yang kalian rencanakan terhadap ibuku, aku mengambil tindakan pencegahan. Bos Bara, silakan bacakan isi dokumen itu. Bos Bara berdehem, lalu membacakan dengan suara menggelegar. Dokumen itu menyatakan bahwa seluruh surat utang atas nama Bu Fitri telah diambil alih dan dilunasi oleh pihak lain. Dan pihak itu tidak lain adalah aku sendiri. Dokumen itu juga menyatakan secara sah bahwa seluruh harta benda yang dijadikan jaminan, termasuk rumah mewah ini, seluruh perabotannya, hingga barang berharga yang melekat di tubuh Bu Fitri dan Danis, kini resmi menjadi milikku. Mendengar itu, Bu Fitri menjerit histeris. Ia memukul-mukul lantai hingga tangannya memar. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa menantu yang selama ini ia injak harga dirinya, kini menjadi pemilik dari seluruh hidup dan masa depannya. Danis merangkak maju. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Aura, aku mohon, jangan lakukan ini. Jika rumah ini kau ambil, di mana kami tinggal? Setidaknya biarkan kami membawa beberapa barang untuk bertahan hidup. Aku menatapnya dingin. Di mana rasa kasihan kalian saat merencanakan fitnah keji untuk ibuku? Saat menyuruhnya mencuci piring di depan ratusan tamu. Sekarang, silahkan ibu cari piring kotor di tempat lain. Keluar dari rumahku malam ini juga, tanpa membawa satu barang pun yang bukan milik kalian. Kalimat itu meluncur tajam seperti belati. Aku membalikkan badan, tidak sudi lagi melihat wajah mereka. Bos Bara memberi isyarat. Belasan pria itu beringkus tubuh Bu Fitri dan Danis. Bu Fitri memberontak.
tapi tenaga mereka jauh lebih besar. Mereka melucuti semua perhiasan dari tubuh Bu Fitri. Kalung permata, cincin berlian, gelang emas dicabut paksa, jam tangan mahal, Danis dilepas. Bahkan sepatu mereka ditarik paksa. Mereka berdua kini benar-benar tidak memiliki apapun selain pakaian yang melekat di badan. Sinta yang melihat dari balik pilar, diam-diam menyelinap keluar lewat pintu samping. Ia meninggalkan kekasih gelapnya menghadapi kehancuran sendirian, tanpa pernah menoleh. Tubuh Bu Fitri dan Danis diseret keluar, melewati ruang tamu yang hancur, menuju gerbang utama. Kulit kaki mereka tergores berdarah karena berjalan tanpa alas di atas kerikil. Mereka menjerit memohon ampun sepanjang jalan, tapi tidak ada yang peduli. Aku dan ibuku berdiri di teras, menyaksikan pengusiran itu dengan tatapan tenang. Langit malam yang sedari tadi mendung akhirnya menurunkan hujan deras, seolah semesta ikut melampiaskan kemarahannya. Para penjaga melemparkan tubuh Bu Fitri dan Danis ke aspal jalanan di luar gerbang. Bu Fitri menangis memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil kedinginan. Danis menggedor sisa pagar besi, memanggil-manggil. Tapi gerbang itu segera ditutup rapat dan dikunci ganda. Mereka berdua benar-benar terbuang, diusir dari istana pasir yang selama ini mereka banggakan, tanpa tujuan, tanpa harta, tanpa harga diri. Di tengah malam yang gelap dan diguyur hujan. 3 bulan berlalu sejak malam kehancuran itu. Kehidupan Bu Fitri dan Danis yang dulu dipenuhi pelayanan kelas atas, kini hanya tinggal kenangan. Mereka terdampar di sebuah pasar tradisional yang padat dan kotor. Aroma busuk sayuran membusuk, genangan air bercampur lumpur, dan bau amis ikan menjadi pemandangan mereka setiap hari. Mereka tidak punya tempat tinggal layak. Mereka tidur beralaskan kardus bekas di depan toko yang tutup, berlindung dengan kain sarung lusuh penuh tambalan. Danis, pria yang dulu selalu tampil rapi dengan jas mahal, kini terpaksa menjadi kuli panggul serabutan. Sejak pagi ia memanggul karung sayuran yang bobotnya melebihi kekuatannya. Telapak tangannya yang dulu halus kini penuh luka lecet. Setiap kali ia mencoba beristirahat, mandor pasar meneriakinya, bahkan menendang kakinya. Upah sehari hanya cukup membeli 2 bungkus nasi dengan lauk tempe. Pada malam, mereka diusir. Danis sempat mencari Sinta dengan harapan mendapat tempat berteduh. Tapi Sinta mengusirnya dari depan pintu, mengutuknya sebagai pria miskin tak berguna, lalu menghilang bersama pria lain yang lebih kaya. Kehilangan harta, istri yang setia, dan wanita simpanan dalam satu malam benar-benar menghancurkan mental Danis. Penderitaan yang lebih tragis dialami Bu Fitri. Perempuan yang dulu gila hormat itu perlahan kehilangan akal sehatnya. Tekanan jatuh miskin secara mendadak membuat otaknya tidak sanggup menerima kenyataan. Suatu siang, Danis pulang memanggul beban berat sambil mencari ibunya untuk berbagi sebungkus nasi. Langkahnya terhenti di dekat tumpukan sampah sayuran. Ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Bu Fitri sedang berjongkok di dekat genangan air cucian piring milik pedagang kaki lima. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor, berlumur lumpur. Di tangannya ada beberapa pecahan piring plastik yang ia pungut dari tempat sampah. Ia menggosok piring-piring itu dengan air kubangan keruh, sambil bicara sendiri dengan pandangan kosong. Ia tersenyum lebar pada udara kosong. Lihat, aku sedang mencuci piring untuk pesta besar kita nanti malam. Semua hidangan harus disajikan di piring yang berkilau. Pestaku akan menjadi yang paling meriah. Kutukan yang kuucapkan malam itu benar-benar menjadi kenyataan. Bu Fitri kini menghabiskan sisa hidupnya sebagai pencuci piring kotor di jalanan, ditemani hewan-hewan jalanan yang berkeliaran. Danis berlari memeluk ibunya, menangis. Bu, sadar. Ini nasi untuk ibu. Hentikan mencuci sampah ini. Tapi Bu Fitri justru marah dan mendorong tubuh Danis, menuduhnya sebagai pelayan nakal. Pertengkaran menyedihkan antara anak dan ibu yang sudah kehilangan akal itu menjadi tontonan gratis bagi pengunjung pasar. Tapi karma belum selesai menyiksa Danis hari itu. Dari gang sempit muncul 3 pemuda berwajah preman. Mereka adalah penagih utang kelas teri yang pernah meminjamkan sedikit uang pada Danis untuk biaya makan di minggu-minggu pertama, karena Danis belum mampu membayar bunganya. Mereka menyeretnya menjauh
dan menghajarnya beramai-ramai di tengah keramaian. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Ia hanya bisa meringkuk menahan sakit. Sementara dari kejauhan, ibunya masih tertawa kosong menggosok piring kotor. Danis memejamkan mata, menyadari bahwa hidup di dasar got paling kotor ini adalah balasan yang adil atas kejahatan hatinya di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, di sebuah sudut jalan protokol kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, duduk seorang pengemis dengan kondisi memprihatinkan. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus. Laki-laki itu adalah Danis. Ia tidak lagi punya tenaga untuk menjadi kuli. Mengemis menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. Luka memar bekas pukulan masih membekas di wajahnya, membuat sebelah matanya bengkak. Siang itu, sebuah acara amal tingkat tinggi sedang berlangsung di gedung penginapan megah di dekatnya. Acara itu dihadiri pengusaha besar untuk menggalang dana sosial. Danis hanya duduk menadahkan tangan, berharap ada koin jatuh ke telapaknya. Tiba-tiba, suara sirine pengawal terdengar membelah kemacetan. Sebuah mobil mewah berdesain klasik melaju tenang memasuki pekarangan gedung. Mobil itu berhenti di lobi utama. Belasan pria berpakaian seragam turun, membentuk barisan penjagaan ketat. Seorang petugas membuka pintu penumpang belakang dengan hormat. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita dengan keanggunan luar biasa. Ia mengenakan jilbab panjang yang rapi, dipadukan gaun sederhana, namun memancarkan wibawa tinggi. Wanita itu adalah aku. Wajahku bersinar penuh percaya diri. Sesuatu yang tidak pernah terlihat saat aku menjadi istri yang tertindas. Di belakangku, ibuku, Aminah, menyusul turun dengan langkah tegap, menampilkan sosok pemimpin perusahaan raksasa yang sesungguhnya. Mata Danis membelalak. Ia tidak percaya pada pemandangan di depannya. Mantan istri yang dulu ia abaikan, kini berdiri seperti seorang ratu, dikelilingi pengawal. Disambut langsung oleh pengelola gedung, didorong rasa lapar dan keputusasaan. Danis memaksakan diri bangkit. Ia berlari tertatih menembus kerumunan. Aura, tolong aku, ini aku, suamimu. Dua pengawal langsung mencegahnya, mengira ia orang gila. Mereka mencengkeram lengannya kuat. Danis meronta, terus meneriakkan namaku. Keributan kecil itu menarik perhatianku. Aku menoleh, dan mataku bertemu sosok Danis yang sangat mengenaskan. Tidak ada lagi sisa ketampanan atau kesombongan. Yang tersisa hanya keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Ibuku hanya tersenyum tipis, membiarkan aku mengambil kendali. Aku memberi isyarat pada pengawal agar tidak memukulnya, hanya menahannya. Lalu aku berjalan tenang menghampiri pria yang telah menghancurkan masa laluku. Aura, tolong aku sekali ini saja. Tangis Danis di kakiku. Aku kelaparan. Sinta meninggalkanku. Ibuku sudah kehilangan akal. Berikan aku sedikit uang, atau biarkan aku bekerja sebagai pesuruhmu. Aku berjanji menebus semua kesalahanku. Aku menatap lurus ke matanya. Aku tidak merasa marah, tidak juga benci. Tapi aku juga sama sekali tidak merasa kasihan. Hatiku sudah sedingin es untuk pria pengkhianat ini. Kamu bilang ingin menebus kesalahan. Ucapku tenang. Kesalahanmu bukan padaku. Danis, kesalahanmu adalah pada dirimu sendiri. Karena menyia-nyiakan kepercayaan demi keserakahan. Kamu menabur angin, maka kamu menuai badai itu sendirian. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti membebaskanmu dari hukum karma yang harus kamu jalani. Semesta sedang mendidik muridnya yang paling keras, dan aku tidak punya hak menghentikan pelajaran itu. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku merogoh saku. Aku mengeluarkan sekeping koin logam 100 rupiah yang kebetulan kutemukan di meja riasku pagi tadi. Aku memegangnya dengan 2 jari, lalu dengan gerakan yang sangat merendahkan, kulemparkan koin itu tepat ke arah dahi Danis. Koin itu membentur dahinya, lalu jatuh menggelinding masuk ke parit. Danis terdiam, menatap koin itu dengan tatapan kosong. Lemparan koin 100 rupiah itu adalah tamparan paling menyakitkan yang pernah ia terima. Sebuah penegasan bahwa harga dirinya kini lebih rendah dari nominal koin terkecil sekalipun. Tanpa menoleh lagi, aku membalik badan dan melangkah anggun memasuki gedung. Diiringi ibuku
dan para pengawal. Aku meninggalkan Danis yang meraung memeluk tiang lampu jalan, meratapi nasibnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah berita menggemparkan tersiar di layar televisi. Sebuah warung makan pinggir jalan. Layar itu menampilkan dua sosok yang familiar. Seorang wanita parubaya dan seorang pria muda digiring paksa oleh petugas penegak hukum. Mereka mengenakan seragam tahanan. Tangan mereka diborgol. Mereka adalah Bu Fitri dan Danis. Penyiar membacakan keterangan resmi. Pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap dua pelaku penipuan dan pemalsuan dokumen yang merugikan puluhan korban. Penangkapan bermula dari laporan massal para tamu undangan pesta beberapa bulan lalu. Teman-teman arisan Bu Fitri yang merasa dijebak akhirnya bersatu menyewa pengacara hebat. Berbekal bukti kuat, termasuk dokumen buku tamu yang tanda tangannya dipalsukan. Polisi tidak butuh waktu lama menangkap mereka. Di dalam penjara, karma terus bekerja. Bu Fitri yang akalnya sudah setengah terganggu, dimasukkan ke sel yang dihuni narapidana berat. Seorang narapidana senior bertubuh besar tidak menyukai sisa kesombongan Bu Fitri. Suatu pagi, ia melempar sikat kasar dan cairan pembersih ke wajah Bu Fitri. "Jangan hanya menangis," bentaknya. "Cepat sikat lantai kamar mandi ini sampai mengkilap. Setelah itu, cuci semua piring dan mangkuk kotor bekas makan kami. Kalau ada satu titik kotoran, kamu tidak akan makan selama 3 hari. Mau, tidak mau." Dengan sisa tenaga, Bu Fitri harus menurutinya. Ia benar-benar dijadikan pelayan paling rendah di tempat paling hina. Menyikat lantai dan mencuci piring setiap hari. Persis seperti yang dulu ia paksakan pada ibuku. Nasib Danis di blok pria juga tidak kalah menyedihkan. Kepribadiannya yang pengecut membuatnya menjadi sasaran empuk. Jatah makanannya selalu dirampas. Ia dipaksa memijat kaki para ketua sel hingga larut malam. Tidak ada lagi ibunya yang memanjakannya. Tidak ada Sinta, dan pintu maaf dariku sudah tertutup selamanya. Sangat bertolak belakang dengan penderitaan tiada akhir itu. Kehidupanku dan ibuku kini dipenuhi ketenangan. Ribuan mil dari hiruk pikuk kota, kami menikmati liburan panjang di sebuah kawasan pegunungan bersalju di luar negeri. Pepohonan pinus tertutup salju putih berdiri tegak. Tidak ada lagi suara makian, hinaan, atau ancaman. Aku duduk bersandar nyaman di kursi berlapis bulu domba. Di seberangku, ibuku duduk dengan mantel tebal yang elegan, menatapku penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kami berhasil melewati ujian kesabaran paling berat dengan terhormat, membuktikan bahwa emas murni tidak akan pernah kehilangan kilaunya, meski dilempar ke lumpur paling kotor sekalipun. "Bu," tanyaku sambil mengangkat gelas berisi sari buah hangat. "Apakah perjalanan ini menyenangkan untuk ibu?" Ibuku tersenyum penuh kebijaksanaan. Ia mengangkat gelasnya, menyentuhkannya pelan ke gelasku, hingga terdengar dentingan kaca yang merdu. "Perjalanan ini sangat sempurna, anakku," ujarnya. "Semesta memang selalu bekerja dengan adil pada waktu yang tepat. Mereka yang menabur kesombongan akan menuai kehancuran dalam sekejap. Sedangkan mereka yang menjaga kehormatan di tengah hinaan akan diangkat derajatnya hingga ke tempat paling tinggi." Kami berdua menyesap minuman hangat itu bersama, menikmati kemenangan yang abadi. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah menukar kehormatan demi keserakahan yang fana. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu. Mereka diam ditindas, mengira kesabaran adalah kelemahan. Padahal diam terkadang adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Danis di luar sana. Pria yang terlalu lemah untuk membela istrinya dan terlalu serakah untuk setia. Mereka menukar emas dengan pasir, lalu menyesal ketika air pasang menghapus segalanya. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Fitri. Mereka begitu takut dipandang rendah, hingga membangun istana di atas kebohongan. Mereka lupa bahwa kesombongan adalah utang yang cepat atau lambat harus dibayar lunas. Bu Fitri kini mencuci piring di balik jeruji. Danis meratap di pinggir jalan. Sinta hilang ditelan pilihannya sendiri. Sementara aku dan ibuku berdiri tegak. Bukan karena dendam telah terbalas, tapi karena kami tidak pernah kehilangan diri kami sendiri di tengah hinaan.
dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, memilih untuk menyimpan kebencian atau memilih untuk bangkit lebih tinggi. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Perempuan itu memecatku dari perusahaan yang kupimpin sendiri, hanya supaya leluasa menggandeng tangan suamiku di depan semua karyawan. Ia menatapku dengan dagu terangkat. Ia bilang, "Aku ini hanya perabot tua yang lupa diturunkan dari lemari." Aku melangkah keluar dari gedung itu sambil tersenyum tipis. Ia tidak tahu satu hal kecil. 3 hari lagi, tanda tangannya sendiri yang akan menjeratnya ke ruang sidang. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah baru untuk menemani hari kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Kalista Wirengga. Usia saya 36 tahun. Di hadapan para karyawan, saya hanyalah staf arsip biasa di lantai 2. Perempuan pendiam yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa nama perusahaan tempat mereka bekerja, Mahaspati Group, lahir dari tangan ayah saya dan kini berada di bawah kendali saya. Saya memilih menyamar. Ayah saya berpesan sebelum beliau wafat. Katanya, kalau ingin tahu siapa yang setia dan siapa yang busuk, jangan duduk di kursi tertinggi. Duduklah di sudut paling rendah dan perhatikan. Maka itulah yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir. Saya menyamar sebagai staf rendahan di kantor cabang utama Mahaspati di kawasan Sudirman. Ayah saya, Raden Wirengga, membangun Mahaspati dari nol. Dulu beliau hanya pedagang kain keliling yang menabung sen demi sen, sampai akhirnya bisa membuka toko, lalu pabrik. Lalu sebuah grup perusahaan yang kini memiliki ribuan karyawan. Beliau mengajarkan saya satu hal sejak kecil. Uang bisa dicuri orang dalam semalam, tapi kecerdasan dan kesabaran tidak ada yang bisa merampasnya. Saya tumbuh di sisi beliau, belajar membaca neraca keuangan sebelum saya pandai berdandan, memahami kontrak bisnis sebelum teman-teman saya memahami percintaan. Ketika beliau jatuh sakit, beliau memanggil saya ke sisi ranjangnya. Beliau menyerahkan seluruh kepemilikan Mahaspati ke tangan saya, anak tunggalnya. Tapi beliau juga memberi satu nasihat terakhir. Jangan biarkan orang tahu seberapa besar kekuatanmu, nak, karena begitu mereka tahu, mereka akan memakai topeng di depanmu. Kalau kau ingin melihat wajah asli manusia, jadilah orang yang mereka anggap tidak penting. Saya memegang nasihat itu seperti memegang kompas. Dan nasihat itulah yang menyelamatkan saya hari ini. Suami saya, Renjana Mahesa, tidak tahu kebenaran itu sepenuhnya. Ia hanya tahu saya perempuan dari keluarga lama yang punya sedikit warisan. Saya menikahinya 4 tahun lalu, karena saya pikir ia tulus. Dulu ia sederhana. Dulu ia memandang saya seolah saya satu-satunya cahaya di ruangan. Saya percaya itu. Saya bahkan menyerahkan posisi direktur operasional cabang kepadanya atas nama cinta, supaya ia merasa berarti. Itu kesalahan pertama saya. Memberi kekuasaan kepada orang yang belum teruji. Saya masih ingat Renjana yang dulu. 3 tahun pertama pernikahan kami. Ia lelaki yang berbeda. Ia bangun pagi, membuatkan saya kopi. Ia mendengarkan ketika saya bercerita tentang pekerjaan. Ia pernah berkata bahwa ia tidak peduli seberapa sederhana hidup kami, asal kami bersama. Saya percaya setiap kata itu. Saya menyerahkan hati saya sepenuhnya dan diam-diam. Saya menyerahkan kepercayaan terbesar saya, kursi direktur operasional cabang, ke tangannya. Perubahan itu datang perlahan, seperti karat yang menggerogoti besi. Begitu Renjana duduk di kursi kekuasaan, matanya berubah. Ia mulai menikmati dihormati. Ia mulai membandingkan saya, yang ia kira hanya perempuan biasa, dengan rekan-rekan kerjanya yang berpenampilan mewah. Ia mulai pulang larut dengan alasan rapat yang tak pernah ada. Saya mencium parfum asing di kerah kemejanya jauh sebelum saya melihat siapa pemiliknya. Tapi saya diam karena saya ingin tahu
sampai sejauh mana ia akan jatuh. Perempuan itu bernama Sabrina Andira. Ia datang 6 bulan lalu sebagai konsultan dari luar. Dibawa masuk untuk mengurus rencana penggabungan Mahaspati dengan sebuah grup investasi besar. Penampilannya memukau. Sepatunya mahal. Parfumnya tercium dari ujung lorong. Dan sejak hari pertama, matanya tidak pernah lepas dari Renjana. Saya melihat semuanya. Saya melihat bagaimana tangan mereka bersentuhan terlalu lama di atas berkas. Saya melihat bagaimana mereka pulang di mobil yang sama, lewat pintu belakang. Ketika mereka pikir lampu lorong sudah padam. Saya tidak buta. Saya hanya memilih diam. Karena perempuan yang terlihat bodoh akan diremehkan. Dan orang yang meremehkan kita selalu lengah. Mari saya ceritakan dari awal bagaimana semua ini bermula. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Saya sampai di kantor pukul 6:30. Seperti biasa, lorong masih sepi. Saya menyalakan komputer di meja arsip saya. Meja kecil di pojok, jauh dari ruangan kaca para petinggi. Dari sini, saya bisa melihat segalanya tanpa terlihat. Hari itu, Renjana datang terlambat. Ia masuk bersama Sabrina, tertawa. Membawa 2 gelas kopi dari kafe mahal seberang jalan. Ia bahkan tidak menoleh ke arah saya. Padahal saya istrinya. Sabrina melirik saya sekilas. Lalu berbisik sesuatu pada Renjana. Mereka berdua tertawa. Saya tahu mereka menertawakan saya. Saya menundukkan kepala dan kembali menata berkas. Di dalam dada, saya menghitung. Saya selalu menghitung. Siang itu, saat saya membawa setumpuk dokumen ke lantai 3, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Di balik dinding kaca ruang direktur, Renjana dan Sabrina berdiri sangat dekat. Tangan Renjana menyentuh pipi Sabrina, lembut. Dengan cara yang dulu hanya ia tunjukkan pada saya. Sabrina tersenyum manja, lalu mencium pipi suami saya di ruangan yang dindingnya transparan. Seolah seluruh dunia boleh melihat dan mereka tidak peduli. Saya berdiri membeku di lorong, memegang dokumen di dada saya erat-erat. Untuk sesaat, perempuan di dalam diri saya yang masih mencintai lelaki itu ingin menjerit, ingin menggedor kaca itu, ingin bertanya, apa salahku? Tapi saya menahannya. Saya menarik napas dalam-dalam, membiarkan rasa sakit itu mengalir dan mengeras menjadi tekad. Saya berbalik pergi sebelum mereka melihat saya. Hari itu, saya belajar satu hal. Patah hati yang paling dalam tidak melahirkan air mata. Ia melahirkan kesabaran yang dingin. Sejak Sabrina masuk, banyak hal berubah di kantor ini. Ia mulai ikut campur dalam keputusan keuangan. Ia mengusulkan agar beberapa kontrak pemasok lama diputus, lalu digantikan perusahaan baru yang katanya lebih murah. Saya membaca setiap dokumen yang melewati meja arsip. Dan saya tahu perusahaan-perusahaan baru itu fiktif. Nama pemiliknya berbeda, tapi nomor rekeningnya bermuara ke satu tempat yang sama. Mereka sedang menggerogoti perusahaan dari dalam, pelan-pelan, sembari menyiapkan penggabungan yang akan membuat saham berpindah tangan. Saya menyimpan salinan setiap dokumen itu, diam-diam, dalam map yang tidak akan pernah mereka duga. Suatu sore, saya sengaja lembur. Ruangan sudah kosong. Saya berjalan melewati ruang rapat kecil di ujung lorong, dan saya mendengar suara mereka dari balik pintu yang sedikit terbuka. Sabrina berkata, "Sayang, kapan kau ceraikan perempuan kuno itu? Aku muak melihatnya menyeret kakinya di kantor ini setiap hari." Renjana menjawab pelan, "Sabar." Begitu penggabungan selesai dan saham di tanganku, ia tidak lagi berguna. Akan kurus semuanya. Saya berdiri di lorong gelap itu. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya tidak pecah. Yang ada hanya satu hal yang mengeras di dalam dada saya. Dingin seperti batu sungai. Mereka pikir saham itu di tangan Renjana. Mereka tidak tahu bahwa Renjana hanya memegang kursi, bukan kepemilikan. Saya berjalan pulang malam itu dengan langkah tenang. Di luar sana hujan turun rintik. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka map saya dan menambahkan satu catatan baru. Tapi malam itu, saya belum tahu seberapa jauh mereka berani melangkah. Keesokan paginya, saya menemukan meja arsip saya sudah dipindahkan. Bukan lagi di pojok lantai 2, tapi di ruang gudang sempit di basement tanpa jendela.
tanpa pendingin udara. Bau lembab menusuk hidung. Di pintu tertempel selembar kertas dengan tulisan tangan Sabrina. Tempat baru untuk staf arsip, sesuai kemampuan. Beberapa karyawan yang lewat melihat saya memindahkan barang-barang saya ke ruang pengap itu. Sebagian menunduk, sebagian berbisik. Seorang office boy muda, namanya Reza, diam-diam membantu saya membawa kotak berkas. "Bu, ini tidak adil," bisiknya. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Reza." Tempat yang gelap justru paling cocok untuk mengamati. Ia tidak mengerti maksud saya, tapi saya menyimpan satu nama baik lagi di hati saya. Di ruang basement itu, justru saya menemukan sesuatu yang berharga. Ternyata gudang itu menyimpan arsip keuangan lama perusahaan. Tumpukan dokumen bertahun-tahun yang dilupakan orang. Di antara kotak-kotak berdebu itu, saya menemukan jejak transaksi pertama yang Sabrina lakukan 6 bulan lalu. Lengkap dengan dokumen asli yang belum sempat mereka musnahkan. Mereka mengira mengusir saya ke gudang adalah hukuman. Padahal mereka justru mengantar saya ke ruang penyimpanan bukti terbesar mereka sendiri. Seminggu kemudian, datang serangan berikutnya. Gaji saya dipotong setengah dengan alasan evaluasi kinerja. Surat pemotongan itu, lagi-lagi, ditandatangani Renjana. Saya membaca surat itu, lalu menyalinnya dan menyimpannya. Bukan karena saya butuh uang itu, tapi karena setiap tanda tangan Renjana di atas keputusan yang melampaui wewenangnya adalah satu paku lagi untuk peti mereka. Lalu mereka mulai menyebar cerita. Sabrina, dengan lidahnya yang manis dan beracun, menyebarkan gosip ke seluruh kantor bahwa saya perempuan yang mencoba menjebak Renjana demi hartanya, bahwa saya pemalas, tidak becus, dan hanya bertahan karena menikahi atasan. Orang-orang yang dulu menghormati saya mulai memandang saya dengan sebelah mata. Saya menelan semua itu. Saya tahu kebenaran yang ditunda hanya akan terasa lebih dahsyat ketika tiba waktunya. Suatu hari, Sabrina melakukan sesuatu yang melewati batas. Ia datang ke rumah yang saya tinggali bersama Renjana, rumah yang ia kira milik mereka berdua. Saat itu, saya sedang sendiri. Ia masuk tanpa permisi, berjalan keliling ruang tamu, seperti sedang menilai barang dagangan. "Lumayan juga rumah ini," katanya sambil menyentuh vas di atas meja. "Sayang sekali ditempati orang yang salah. Sebentar lagi, ini semua jadi milikku." "Kalista, aku hanya datang untuk memberitahumu, supaya kau mulai mengemas barang-barangmu. Perempuan sepertimu lebih cocok kembali ke kampung dan jadi pembantu di rumah orang." Saya menatapnya tenang dan menawarkan teh. Ia menolak dengan jijik. Sebelum pergi, ia melempar selembar kartu nama pengacaranya ke lantai. "Itu nomor pengacaraku. Kalau kau tahu diri, kau akan tanda tangan surat cerai tanpa menuntut apa-apa." Lalu, ia melangkah keluar, tertawa kecil. Saat pintu tertutup, saya memungut kartu nama itu dari lantai. Saya tersenyum. Ia bahkan tidak sadar. Kunjungan tanpa izin ke rumah orang. Ancaman langsung. Semua itu kini terekam oleh kamera pengaman yang saya pasang diam-diam di ruang tamu sejak sebulan lalu. Mereka terus memberi saya hadiah, dan mereka mengira sedang menyerang. Tekanan terbesar datang ketika Renjana di rumah mulai mendesak saya untuk menandatangani surat. Ia berkata itu hanya surat persetujuan biasa untuk urusan kantor. Tapi saya mengenali kop dokumen itu. Itu surat pengalihan kuasa atas saham. Kalau saya menandatanganinya, saya menyerahkan kendali Mahaspati ke tangan mereka secara sukarela. Renjana mendesak dengan suara lembut, lalu dengan nada mengancam ketika saya ragu. "Tanda-tangani saja, Kalista," katanya. Rahangnya mengeras. "Jangan mempersulit dirimu sendiri." Saya berpura-pura menimbang. Saya berkata, "Beri aku waktu beberapa hari." "Mas, ini dokumen penting." Ia menghela napas tidak sabar, tapi setuju. Saya tahu beberapa hari itu cukup. Karena rapat penggabungan yang mereka rencanakan jatuh tepat di hari ketiga. Mereka pikir mereka memberi saya tenggat, padahal mereka memberi saya panggung. Esoknya, Renjana pulang dan bersikap manis luar biasa. Ia membawakan saya martabak kesukaan saya. Ia membelai rambut saya. Ia berkata, "Kalista, kau terlihat lelah akhir-akhir ini.
Mungkin sebaiknya kau berhenti bekerja di rumah saja. Kau perempuan yang lembut. Dunia kantor terlalu keras untukmu. Kata-kata itu hampir sama persis dengan yang diucapkan Sabrina di ruang rapat. Mereka bahkan menyusun naskah yang sama. Saya tersenyum dan berkata, "Mungkin kau benar, Mas." Saya membiarkan ia mengira saya akan menyerah. Karena domba yang patuh tidak pernah dicurigai serigala. Beberapa hari kemudian, ada rapat internal seluruh divisi. Sabrina menggunakan kesempatan itu untuk mempermalukan saya di depan puluhan karyawan. Ia memanggil nama saya, menyuruh saya berdiri, lalu berkata dengan suara lantang, "Inilah contoh karyawan yang harus kalian hindari. Tidak punya inisiatif, tidak punya kemampuan, hanya bertahan karena keberuntungan. Lihat baik-baik, supaya kalian tidak menjadi seperti dia." Puluhan pasang mata menatap saya, sebagian dengan kasihan, sebagian dengan ejekan. Saya berdiri tegak. Saya tidak menunduk. Saya menatap Sabrina lurus-lurus, dengan wajah setenang air danau di pagi hari. Ketenangan saya justru membuatnya gusar. Ia mengira saya akan menangis atau memohon. Ketika saya tidak melakukan keduanya, senyumnya memudar. Ia tidak tahu, disaku saya. Perekam suara kecil menyala dari awal rapat. Setiap kata penghinaannya tersimpan rapi. Tekanan finansial pun datang. Suatu hari, saya menerima telepon dari bank. Ada upaya pembukaan kartu kredit atas nama saya, dengan tanda tangan yang dipalsukan. Saya melacak, dan jejaknya mengarah ke Sabrina. Ia mencoba menjebak saya dengan utang fiktif, supaya nanti saya terlihat sebagai perempuan bermasalah secara keuangan yang pantas disingkirkan. Saya tidak panik. Saya justru berterima kasih dalam hati. Pemalsuan tanda tangan adalah satu pasal pidana lagi yang mereka tambahkan ke daftar dosa mereka. Dengan sukarela. Lalu mereka mulai mendesak soal rumah. Renjana berkata bahwa rumah yang kami tinggali akan dijual untuk modal usaha baru. Ia menyuruh saya mengemasi barang dan pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Saya tahu apa rencananya. Ia ingin saya keluar dari rumah, supaya nanti ketika perceraian terjadi, saya tidak punya tempat berpijak dan terpaksa menyerah. Saya berpura-pura menurut. Saya mengemasi beberapa kotak, tapi saya tidak benar-benar pergi karena saya tahu beberapa hari lagi justru merekalah yang akan kehilangan tempat berpijak. Setiap hinaan, setiap ancaman, setiap dokumen palsu saya kumpulkan dengan tenang, bukan sebagai luka, tapi sebagai bukti yang akan berbicara pada waktunya. Minggu-minggu berikutnya, tekanan semakin nyata. Sabrina mulai memperlakukan saya seperti pesuruh. Ia melempar tumpukan berkas ke meja saya dan menyuruh saya menyalinnya sebelum pagi. Ia memanggil saya di depan karyawan lain dengan nada merendahkan. "Kamu yang di pojok itu, ambilkan kopi." Yang benar, membuatnya. Jangan seperti kemarin, karyawan lain menunduk. Tak berani bersuara. Sebagian kasihan pada saya, sebagian ikut menertawakan. Saya menerima semua itu dengan wajah datar. Setiap hinaan saya simpan, bukan sebagai luka, tapi sebagai bukti. Suatu hari, Sabrina sengaja memberi saya tugas yang mustahil. Ia menyerahkan setumpuk laporan keuangan setebal bantal, lalu menyuruh saya merapikan dan menyusun ulang seluruhnya dalam waktu 1 malam. "Kalau besok pagi belum selesai, kau dipecat," katanya enteng, sambil memutar cincin di jarinya. Ia ingin saya gagal. Ia ingin punya alasan resmi untuk membuang saya. Tapi ia tidak tahu. Justru tumpukan laporan itu adalah harta karun. Sambil menyusunnya semalaman, saya membaca setiap lembar. Dan di sanalah saya menemukan jejak terbaru aliran dana ke rekening bayangan. Angka-angka yang baru saja mereka pindahkan minggu itu. Sabrina menyerahkan bukti kejahatannya sendiri ke tangan saya dan menyuruh saya menyusunnya rapi. Pagi harinya, saya menyerahkan laporan yang sudah selesai, lengkap dan rapi. Wajahnya kecut karena tidak menemukan alasan untuk memecat saya. Ia tidak tahu. Salinan dari laporan itu sudah berada di tas saya. Menuju meja Pak Brata. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin kasar. Dan
diam-diam. Map bukti saya semakin tebal. Setiap kali mereka merasa menindas saya lebih dalam, mereka sebenarnya hanya menyerahkan lebih banyak peluru ke tangan saya. Suatu hari, Sabrina memanggil saya ke ruangannya. Ruangan itu wangi parfum yang menyengat. Ia duduk di kursi besar, menyilangkan kaki, menatap saya dari atas ke bawah, seakan saya noda di lantai. "Kalista," katanya dengan senyum miring, "aku dengar kau menikah dengan Pak Renjana." Lucu sekali. Bagaimana laki-laki seperti dia bisa terjebak dengan perempuan seperti kau? Lihat dirimu. Baju murahan, pangan, kapalan. Kau lebih cocok jadi babu di rumah daripada duduk di kantor ini. Saya berdiri diam. Saya tidak menjawab. Ia melanjutkan, "Aku akan jujur padamu. Karena aku tidak suka bertele-tele. Renjana milikku sekarang. Dan perusahaan ini akan segera jadi milik kami berdua. Kau hanya batu kecil di jalan. Akan kusingkirkan dengan satu tendangan." Ia menyodorkan selembar surat ke meja. Surat pemutusan kerja. Tanda tangan Renjana sebagai direktur operasional tertera di bawahnya. Mereka memecat saya dari perusahaan yang saya warisi dari ayah saya dengan tanda tangan suami saya sendiri. Saya mengambil surat itu. Saya membacanya pelan. Lalu saya melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Sabrina menunggu reaksi saya. Ia menantikan air mata saya. Ia ingin melihat saya hancur di depannya. Tapi air mata itu tidak datang. Saya menatapnya. Saya tersenyum kecil. Senyum yang tenang. Lalu saya berkata, "Terima kasih, Bu Sabrina. Surat ini sangat berharga buat saya." Dan saya berbalik, melangkah keluar, meninggalkan ruangan yang wangi parfum mahal itu. Di belakang saya mendengar Sabrina tertawa. Ia pikir ia menang. Ia tidak tahu surat pemutusan yang ia banggakan itu baru saja menjadi paku pertama untuk peti matinya sendiri. Malam itu, saya pulang ke rumah yang berbeda. Bukan rumah yang saya tinggali bersama Renjana, tapi rumah lama keluarga saya di kawasan Menteng. Rumah yang tidak pernah saya tunjukkan pada siapapun. Di sana sudah menunggu seseorang, Pak Brata, kuasa hukum keluarga Wirengga sejak zaman ayah saya. Lelaki tua berkacamata tebal dengan map-map tebal di pangkuannya. "Sudah waktunya, Bu Kalista?" tanya beliau. "Sudah," jawab saya. "Buka semua berkasnya. Kita perlu mundur sedikit, supaya kalian paham betapa dalam jurang yang mereka gali untuk diri mereka sendiri. 4 tahun lalu, sebelum saya menikah dengan Renjana, ayah saya masih hidup. Beliau menyukai Renjana, tapi beliau tetap seorang pengusaha. Sebelum pernikahan, beliau meminta saya membuat perjanjian pranikah. Dibuat di hadapan notaris. Isinya jelas, seluruh aset Mahaspati Group, seluruh saham, seluruh hak kepemilikan tetap menjadi milik pribadi saya. Renjana menandatanganinya tanpa membaca. Saat itu, matanya hanya tertuju pada angka gaji bulanan yang saya tawarkan. Ia pikir itu hanya formalitas. Ia tidak tahu. Di halaman ketiga perjanjian itu, tertulis bahwa segala upaya mengalihkan kepemilikan tanpa persetujuan saya adalah tindak pidana penggelapan. Renjana memegang kursi direktur. Tapi pemilik tunggal, Mahaspati Group, dari lembar saham pertama hingga terakhir adalah saya, Kalista Wirengga. Selama 3 tahun saya duduk di meja arsip itu. Saya tidak sekedar mengamati, saya mengumpulkan setiap kontrak fiktif yang Sabrina buat, setiap aliran dana yang mereka selewengkan, setiap dokumen penggabungan yang mereka susun untuk merampas saham yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Semua itu kini tersusun rapi di atas meja Pak Brata. Bukti penggelapan dananya lengkap, kata Pak Brata sambil membuka map pertama. 15 kontrak fiktif. Total dana yang mereka alihkan ke rekening bayangan mencapai 23 miliar rupiah. Dan rencana penggabungan itu, Bu, mereka memalsukan tanda tangan kepemilikan saham. Itu pemalsuan dokumen, pidana. Saya mengangguk pelan. Lalu surat pemutusan kerja yang mereka berikan tadi siang. Pak Brata tersenyum tipis. Justru itu hadiah terbesar mereka untuk kita dengan memecat Anda, pemilik sah perusahaan, menggunakan wewenang yang tidak mereka miliki. Mereka mengakui sendiri di atas kertas
bahwa mereka bertindak melampaui batas. Itu memperkuat seluruh berkas kita. Saya menatap tumpukan map itu. 3 tahun kesabaran. 3 tahun saya menelan hinaan, berpura-pura lemah, menjadi babu di mata mereka. Semua itu berujung pada satu malam ini. Pak Brata, kata saya ingin memastikan satu hal. Ketika nanti saya bertindak, tidak boleh ada satu celah pun yang bisa mereka pakai untuk lolos. Saya tidak ingin mereka membayar denda lalu pergi. Saya ingin keadilan yang utuh. Pak Brata mengangguk. Saya mengerti. Bu, karena itu kita tidak bergerak terburu-buru selama ini. Bukti penggelapan dana sudah lengkap. Pemalsuan dokumen kepemilikan saham sudah terdokumentasi. Rekaman ancaman di rumah Anda sudah saya simpan dengan aman. Auditor independen sudah memverifikasi semuanya secara resmi. Bahkan upaya pemalsuan tanda tangan Anda untuk kartu kredit pun sudah saya laporkan ke pihak bank. Semua bukti ini saling menguatkan. Mereka tidak akan punya tempat bersembunyi. Bagus, kata saya. Lalu, surat pemutusan kerja yang mereka berikan tadi siang. Pak Brata tersenyum tipis. Justru itu hadiah terbesar mereka untuk kita. Dengan memecat Anda, pemilik sah perusahaan, menggunakan wewenang yang tidak mereka miliki. Mereka mengakui sendiri di atas kertas bahwa mereka bertindak melampaui batas. Itu memperkuat seluruh berkas kita. Saya menatap dokumen-dokumen itu satu persatu. Setiap lembar adalah satu malam panjang yang saya habiskan dengan menahan amarah. Setiap angka adalah satu hinaan yang saya telan tanpa membalas. 3 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi keadilan yang matang selalu menuntut kesabaran yang panjang. Pak Brata, kata saya, besok lusa ada rapat dewan untuk menandatangani penggabungan. Mereka pikir itu hari kemenangan mereka. Saya ingin hadir. Beliau melepas kacamatanya. Sebagai siapa? Bu. Saya berdiri. Saya menatap bayangan saya di cermin tua rumah ayah saya. Perempuan yang tadi siang dipanggil Babu telah lenyap. Yang berdiri di sana sekarang adalah Presiden Direktur Mahaspati Group. Sebagai pemilik, jawab saya. Siapkan semuanya. 2 hari menjelang rapat. Saya mempersiapkan segalanya dengan tenang. Saya menghubungi notaris yang menyimpan perjanjian pranikah asli. Saya menghubungi auditor independen untuk memverifikasi temuan saya. Saya menghubungi seorang rekan lama di kepolisian untuk berjaga seandainya diperlukan. Setiap langkah saya susun seperti orang menata bidak catur. Tidak terburu-buru, tidak ceroboh. Sementara itu, di kantor, Renjana dan Sabrina merayakan kemenangan yang belum mereka raih. Saya tahu dari seorang sekretaris muda bernama Dinda, satu-satunya orang di kantor yang dulu pernah menolong saya tanpa pamrih. Diam-diam, ia menjadi mata dan telinga saya. Ia bercerita bahwa Sabrina sudah memesan gaun untuk pesta penggabungan, bahwa Renjana sudah memamerkan jam tangan baru, bahwa mereka berdua tertawa-tawa di ruang direktur, membayangkan masa depan yang akan segera runtuh. Bu Kalista, kata Dinda lewat telepon, suaranya cemas. Apa ibu yakin? Mereka punya banyak relasi. Bagaimana kalau mereka melawan? Biarkan mereka melawan. Dinda, jawab saya. Orang yang berdiri di atas kebohongan tidak punya tanah untuk berpijak. Sedikit dorongan, dan mereka akan jatuh sendiri. Dinda juga membawa kabar lain. Ia bercerita bahwa pagi itu, Sabrina memerintahkan seluruh staf untuk membersihkan ruang basement, tempat saya dulu diasingkan. Ia ingin mengubahnya menjadi ruang penyimpanan anggur untuk merayakan penggabungan. Ia menyuruh membuang semua arsip lama di sana. Bu, kata Dinda. Saya tersenyum. Mereka terlambat. Semua dokumen penting dari ruang itu sudah berpindah ke meja Pak Brata berminggu-minggu lalu. Yang mereka buang hanya kotak-kotak kosong. Saya juga melakukan satu hal kecil yang sudah lama saya rencanakan. Saya memesan sebuah karangan bunga besar, bunga duka cita, dengan pita putih panjang. Saya minta dikirim ke kantor, ditujukan untuk Sabrina. Pada pagi hari, rapat. Di pita itu tertulis satu kalimat, turut berduka atas berakhirnya kepura-puraan. Dari seseorang yang kau panggil Babu, saya ingin ia membacanya tepat sebelum dunianya runtuh. Bukan untuk kemenangan murahan, tapi supaya ia tahu perempuan yang ia injak selama ini
sudah tahu segalanya sejak awal. Saya juga belum melupakan satu hal. Renjana, suami yang dulu saya cintai. Ada bagian kecil di hati saya yang masih bertanya, apakah dulu ia pernah benar-benar tulus? Tapi pertanyaan itu saya kubur. Lelaki yang menandatangani surat untuk membuang istrinya sendiri demi perempuan lain tidak pantas mendapat keraguan saya. Malam sebelum rapat, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya akan melepas topeng. Saya akan berhenti menjadi babu. Dan dunia akan melihat siapa Kalista Wirengga sebenarnya. Saya duduk lama di ruang kerja ayah saya, di rumah menteng yang sunyi. Foto beliau menatap saya dari dinding. Saya teringat pesannya, duduklah di sudut paling rendah. Dan perhatikan, 3 tahun saya menjalani pesan itu. 3 tahun saya menelan harga diri saya bulat-bulat demi satu pagi ini. Saya menyentuh bingkai foto itu dan berbisik, besok, Pakistan. Besok semuanya selesai. Untuk sesaat. Saya merasa air mata menggenang. Bukan air mata kelemahan, tapi air mata seorang anak yang akhirnya menjaga warisan ayahnya dengan utuh. Pagi hari, rapat tiba. Langit cerah. Saya mengenakan setelan hitam yang sederhana, namun rapi. Sepatu yang dulu sering diejek Sabrina. Saya tidak perlu berlian untuk membuktikan siapa saya. Saya datang ke gedung Mahaspati bukan lewat pintu belakang seperti biasa, tapi lewat pintu utama dengan Pak Brata di samping saya dan 2 orang auditor di belakang. Resepsionis terkejut melihat saya. Bu Kalista, Anda, bukankah Anda sudah? Saya datang untuk rapat dewan. Kata saya tenang. Saya pemegang saham. Antarkan saya ke ruang rapat utama. Ruang rapat utama berada di lantai tertinggi. Meja kayu panjang membentang di tengah. Dinding kaca memperlihatkan seluruh kota. Di sana sudah duduk para anggota dewan, beberapa investor dari grup penggabung, dan tentu saja Renjana dan Sabrina. Mereka duduk berdampingan di ujung meja, percaya diri. Seperti raja dan ratu di atas tahta yang mereka curi. Di sudut ruangan, saya melihat karangan bunga duka cita yang saya pesan sudah berdiri di sana. Sabrina pasti sudah membacanya. Wajahnya tampak sedikit gusar. Matanya sesekali melirik bunga itu dengan jengkel. Tapi ia masih belum paham siapa pengirimnya. Ketika pintu terbuka dan saya melangkah masuk, ruangan langsung hening. Sabrina yang pertama bereaksi. Wajahnya berubah merah. Apa-apaan ini? Kenapa perempuan ini ada di sini? Satpang. Usir dia. Dia sudah dipecat kemarin. Renjana setengah berdiri. Wajahnya pucat. Kalista, kau sedang apa di sini? Pulanglah. Ini bukan tempatmu. Saya berjalan tenang ke kepala meja, tempat yang selama ini kosong, tempat yang seharusnya diisi oleh pemilik perusahaan. Saya menarik kursi itu, dan saya duduk. Bukan tempat saya, kata saya pelan. Suara saya menggema di ruangan yang sunyi. Mas Renjana, ini satu-satunya kursi di gedung ini yang memang tempat saya. Para anggota dewan saling berpandangan. Salah satu investor senior, Pak Hartono, yang sudah mengenal ayah saya sejak lama, tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah saat ia menatap saya lekat-lekat. Tunggu, katanya. Anda putri Pak Wirengga, Kalista Wirengga. Saya mengangguk. Benar, Pak Hartono. Lama tidak berjumpa. Suara terkejut menyebar di seluruh ruangan. Sabrina menatap saya, lalu menatap Pak Hartono. Kebingungan mulai menggerogoti kesombongannya. Apa maksudnya? Siapa perempuan ini sebenarnya? Saya membuka map yang dibawa Pak Brata. Saya meletakkannya di atas meja, satu persatu. Pelan, agar semua orang melihat. Saya akan memperkenalkan diri dengan benar, kata saya. Nama saya Kalista Wirengga, pemilik tunggal dan pemegang seluruh saham Mahaspati Group. Perusahaan ini saya warisi dari ayah saya. Dan selama 3 tahun terakhir, saya duduk di meja arsip lantai 2, mengamati bagaimana 2 orang di ujung meja itu
mencoba mencuri apa yang bukan milik mereka. Ruangan meledak dalam kegaduhan. Para anggota dewan yang lebih tua, yang dulu mengenal ayah saya, langsung berdiri menghormat. Beberapa investor muda saling berbisik, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja runtuh di hadapan mereka. Sekretaris dewan menjatuhkan pulpennya, dan di sudut ruangan, Dinda, yang sengaja saya minta hadir, menatap saya dengan mata berkaca-kaca dan senyum bangga. Ia satu-satunya orang di ruangan itu yang sudah tahu rahasia ini, dan ia telah menjaganya dengan setia. Renjana terjatuh kembali ke kursinya. Tidak mungkin, bisiknya. Kau hanya staf biasa. Kau perempuan dari keluarga yang punya sedikit warisan. Kau, itu yang kau percaya, karena itu yang kubiarkan kau percaya. Saya menjawab. Kau menandatangani perjanjian pranikah 4 tahun lalu tanpa membacanya. Mas, kau terlalu sibuk menghitung gaji yang kutawarkan. Seandainya kau membaca halaman ketiga, kau akan tahu bahwa setiap rupiah, setiap lembar saham perusahaan ini adalah milik pribadi saya. Dan setiap usaha mengalihkannya tanpa izin saya adalah penggelapan. Saya mengeluarkan dokumen perjanjian pranikah asli, distempel notaris, dan meletakkannya di tengah meja. Pak Brata menambahkan, salinan untuk para anggota dewan. Mereka membacanya. Wajah-wajah berubah serius. Sabrina mulai panik. Ini pasti palsu. Dia mengarang semua ini. Renjana, katakan sesuatu. Tapi Renjana tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap dokumen itu seperti menatap hukuman matinya sendiri. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang dan dingin. Itu baru permulaan. Selama 6 bulan terakhir, Bu Sabrina, dengan persetujuan Mas Renjana, menyusun 15 kontrak dengan perusahaan pemasok fiktif. Dana yang dialihkan ke rekening bayangan mencapai 23 miliar rupiah. Saya punya semua salinannya. Setiap kontrak, setiap transfer, setiap tanda tangan. Saya membuka map kedua. Para auditor independen yang saya bawa mulai menjelaskan temuan mereka kepada dewan. Angka demi angka, aliran dana demi aliran dana. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Penggelapan sistematis. Dan rencana penggabungan hari ini, kata saya, adalah puncak dari semuanya. Kalian berdua memasukkan dokumen kepemilikan saham. Berpura-pura bahwa Mas Renjana berhak menjual saham yang tidak pernah ia miliki. Itu pemalsuan dokumen dan penipuan terhadap para investor yang duduk di ruangan ini. Pak Hartono dan para investor menatap Renjana dan Sabrina dengan jijik. Salah satu dari mereka berkata, kalau benar begitu, ini bukan penggabungan, ini penipuan. Kami nyaris menanamkan uang ke perusahaan berdasarkan dokumen palsu. Sabrina berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dengan keras. Cukup. Aku tidak akan dipermalukan oleh seorang babu. Kau pikir kau siapa? Aku punya pengacara. Aku akan. Silahkan. Potong saya. Tenang. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya. Sebagai diri saya yang sebenarnya. Panggil pengacaramu. Tapi sebelum itu, mungkin kau ingin tahu surat pemutusan kerja yang kau banggakan kemarin. Surat yang kau pakai untuk memecat saya dari perusahaan saya sendiri. Itu sudah menjadi bukti pertama bahwa kalian berdua bertindak melampaui wewenang. Kau memberikannya padaku dengan tanganmu sendiri. Bu Sabrina, terima kasih untuk itu. Wajah Sabrina memutih. Untuk pertama kalinya, kesombongan itu retak. Ia akhirnya paham. Senyum yang saya berikan saat keluar dari ruangannya kemarin bukan senyum kekalahan. Itu senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya melangkah masuk ke perangkap. Ia menoleh ke arah karangan bunga di sudut ruangan. Matanya membelalak. Akhirnya ia mengerti siapa yang mengirimnya. Kau, desisnya. Suaranya gemetar. Bunga itu dari kau. Benar, jawab saya tenang. Saya kirimkan untuk berduka atas berakhirnya kepura-puraan. Anda membacanya tepat pada waktunya. Bu Sabrina. Sabrina mencoba melawan dengan sisa-sisa keberaniannya. Ini semua rekayasa. Kalian semua ditipu perempuan ini. Aku konsultan profesional. Aku punya reputasi. Pak Brata maju selangkah dan meletakkan satu map terakhir di meja. Reputasi, katanya. Saya rasa
Para hadirin perlu tahu, Saudari Sabrina Andira pernah terlibat dalam 2 kasus serupa di perusahaan lain. Keduanya berakhir dengan perdamaian di luar pengadilan karena korbannya memilih bungkam. Kali ini, korbannya tidak akan bungkam. Ruangan bergemuruh. Para investor berbisik satu sama lain. Sebagian sudah berdiri hendak meninggalkan ruangan. Reputasi yang Sabrina banggakan runtuh dalam hitungan menit. Di depan mata orang-orang yang dulu menghormatinya, saya berdiri perlahan dari kursi kepala meja. Saya menatap mereka berdua, suami yang mengkhianati saya dan perempuan yang menghina saya. Untuk terakhir kalinya sebagai lawan. Selama 3 tahun, kalian melihat saya menyeret kaki di kantor ini, kata saya. Kalian memanggil saya babu. Kalian mengusir saya ke ruang basement. Kalian memotong gaji saya, menyebar gosip tentang saya, datang ke rumah saya untuk mengancam. Setiap kali kalian merasa menang, kalian sebenarnya sedang menggali lubang lebih dalam untuk diri kalian sendiri. Karena saya tidak pernah lemah, saya hanya sabar. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Brata sudah mengatur agar pihak berwenang hadir di lantai bawah sejak pagi. Beberapa petugas masuk dengan tenang, didampingi penyidik dari Unit Tindak Pidana Ekonomi, Saudara Renjana Mahesa, dan Saudari Sabrina Andira, kata penyidik. Kami meminta Anda berdua ikut kami untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Sabrina menjerit. Tidak. Ini tidak adil, Renjana. Lakukan sesuatu. Tapi Renjana hanya duduk membeku, menatap kosong ke arah dokumen di meja. Lelaki yang dulu memandang saya seolah saya cahaya, kini tidak berani menatap mata saya sama sekali. Sebelum mereka dibawa keluar, Renjana mengangkat wajahnya, matanya basah. Kalista, suaranya parau. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Kenapa kau biarkan semua ini terjadi? Saya menatapnya lama. Lalu saya menjawab pelan. Kalau aku bilang dari awal siapa diriku, aku tidak akan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Mas, sekarang aku tahu dan itu sudah cukup. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke meja kayu mahoni itu. Aku dulu mencintaimu, bisiknya. Tidak, kata saya tenang. Kau mencintai kenyamanan yang kuberikan. Begitu kau melihat kilau yang lebih terang, kau membuangku tanpa ragu. Cinta tidak menandatangani surat pemecatan untuk istrinya. Mas, cinta tidak menyebut istrinya babu di depan orang banyak. Saya berbalik. Selamat tinggal, Renjana. Mereka membawa kedua orang itu keluar. Suara tangis Sabrina menggema di lorong. Semakin lama, semakin jauh, lalu lenyap. Ruang rapat kembali sunyi. Pak Hartono menghampiri saya dan menjabat tangan saya erat. Ayahmu pasti bangga. Nak, maafkan kami yang nyaris tertipu. Mahaspati beruntung punya pemimpin sepertimu. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, senyum saya terasa ringan. Beberapa bulan kemudian, semuanya selesai. Sesuai perjanjian pranikah yang dulu ia tanda tangani tanpa membaca. Renjana keluar dari pernikahan kami, persis seperti saat ia masuk, dengan tangan kosong. Tidak ada 1 rupiah pun harta bersama yang bisa ia tuntut, karena memang tidak pernah ada harta bersama. Semuanya milik saya sejak awal. Proses pidana berjalan tanpa hambatan. Bukti yang saya kumpulkan selama 3 tahun terlalu kuat untuk dibantah. Setiap kontrak fiktif, setiap rekaman, setiap surat yang mereka tanda tangani sendiri, semuanya berbicara di ruang sidang. Tim pengacara terbaik yang saya sewa menghancurkan setiap argumen pembelaan mereka menjadi serpihan. Renjana dijatuhi hukuman penjara atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Di ruang sidang, ia sempat menoleh ke arah saya, mencari belas kasihan. Saya hanya menatapnya tenang. Belas kasihan adalah hal yang ia buang sendiri. Di hari ia menandatangani surat pemecatan istrinya, Sabrina, yang ternyata sudah pernah melakukan penipuan serupa di 2 perusahaan sebelumnya, menerima hukuman lebih berat. Semua relasi yang dulu ia banggakan menghilang dalam semalam. Pengacara mahal yang ia sebut-sebut
tidak pernah datang. Teman-teman berpengaruhnya berpura-pura tidak mengenalnya. Tidak ada yang mau berdiri di samping orang yang kalah. Perempuan yang dulu menghina sepatu murah saya, kini melangkah masuk ke ruang tahanan dengan sandal jepit dan kepala tertunduk. Saya mendengar kabar terakhir tentang mereka beberapa waktu kemudian. Di dalam penjara, Renjana dan Sabrina yang dulu bermesraan, kini saling menyalahkan. Cinta yang mereka bangun di atas pengkhianatan ternyata serapuh kertas basah. Begitu kekuasaan dan uang yang mereka kejar lenyap, tidak ada lagi yang menahan mereka bersama. Mereka jatuh sendiri-sendiri. Persis seperti yang saya katakan pada Dinda dulu. Mahaspati Group selamat. Para investor yang jujur tetap tinggal. Bahkan semakin menghormati saya setelah melihat bagaimana saya menjaga perusahaan ini. Saya membersihkan Mahaspati dari dalam, memecat orang-orang yang ikut bersekongkol, dan mempromosikan karyawan-karyawan yang selama ini bekerja dengan tulus. Dinda, sekretaris muda yang dulu menjadi mata dan telinga saya, kini menjabat kepala divisi. Reza, office boy yang dulu membantu saya membawa kotak ke basement. Saya sekolahkan dan kini bekerja di bagian administrasi. Saya tidak pernah lupa siapa yang baik pada saya ketika saya tidak punya apa-apa di mata mereka. Saya tidak lagi duduk di meja arsip pojok, tapi saya tidak pernah lupa pelajaran dari kursi rendah itu. Sesekali, saya masih turun ke lantai bawah, berjalan di antara karyawan, mendengarkan keluh kesah mereka. Karena saya tahu, kebenaran selalu hidup di tempat-tempat yang paling sering diabaikan orang. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau dari sudut tempat ia duduk. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang memilih diam. Karena diamnya bukan kelemahan. Diamnya adalah perhitungan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya, yang dipaksa merasa kecil di rumah dan tempat kerja yang sebenarnya mereka bangun sendiri. Kalau kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak ditentukan oleh seberapa keras orang lain menginjaknya, tapi oleh seberapa tenang kalian berdiri setelahnya. Saya tidak menyuruh kalian membalas dendam. Dendam membakar dua arah. Dan seringkali, yang paling hangus justru yang memegang api. Yang saya pelajari berbeda. Saya belajar bahwa kesabaran bila disertai kecerdasan dan bukti jauh lebih tajam daripada amarah. Saya tidak pernah membentak Sabrina. Saya tidak pernah memukul Renjana. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara pada waktu yang tepat. Dan kebenaran, ketika akhirnya bersuara, terdengar jauh lebih keras daripada teriakan apapun. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Renjana yang membuang berlian di tangannya hanya karena tergiur kilau palsu, dan mereka selalu menyadarinya terlambat ketika tangan mereka sudah kosong. Ada pula banyak perempuan seperti Sabrina yang mengira kecantikan dan tipu daya bisa mengalahkan segalanya. Mereka lupa rumah yang dibangun di atas pasir pengkhianatan akan runtuh oleh angin sekecil apapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan amarah atau membalas dengan ketenangan. Saya memilih yang kedua, dan ketenangan ternyata jauh lebih menghancurkan bagi mereka yang bersalah. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.